Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kalam, kajian malam mingguan yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Sahabat Quran Untan. Nah, malam hari ini narasumber kita Bapak Profesor Ahmad Subagio dari Universitas Jember. Nah, baik, mana Ketua Sahabat Quran ini beri sambutan? Ya, saya Pak. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya sadaqallahu al-aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati pemateri kita pada malam hari ini Bapak Ahmad Subagio, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan kami materi pada malam hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Riyadi Budiman selaku pembina dari UKM Sahabat Quran Untan, yang telah mau dan juga rela membina kami dari pengurus Sahabat Quran untuk mengembangkan dan belajar Al-Quran, khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Dan yang saya hormati pula, mungkin ada dosen-dosen atau Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, baik itu dari Untan dan juga mungkin dari universitas lain, yang tentu sangat kami banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan dalam Zoom, dalam virtual, dan mudah-mudahan agenda kita pada malam hari ini mendapatkan ridho serta manfaat nantinya. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, tauladan terbaik manusia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa juga, saya diamanahkan sebagai ketua UKM Sahabat Quran, di mana Sahabat Quran itu sendiri merupakan salah satu UKM di lingkungan Universitas Tanjung Pura Pontianak, yang mana UKM Sahabat Quran ini adalah sebuah wadah atau tempat bagi kawan-kawan mahasiswa dan juga mahasiswi untuk belajar dan juga mendalami bidang Al-Quran. Jadi isi dari atau orang-orang yang ada dalam Sahabat Quran bukanlah orang-orang yang mungkin udah 30 juz hafalannya, mungkin udah baik bacanya, tapi untuk kawan-kawan yang juga ingin belajar tentang Quran, ingin memperbaiki bacaan Quran, ingin menambah hafalan Al-Quran, dipersilahkan untuk mengikuti atau menjadi bagian dari kami, yaitu pengurus Sahabat Quran Untan. Adapun kegiatan-kegiatannya ada macam-macam, diantaranya pelatihan tahsin, ada juga murajaah hafalan Quran dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang berkompeten di bidangnya. Dan selain itu kami juga ada kajian-kajian rutin. Salah satunya mungkin seperti ini. Di samping itu juga ada kajian rutin yang dilaksanakan secara offline. Itu pun juga dengan melihat kondisi pandemi gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat
yang insya Allah dilaksanakan oleh sahabat Quran, baik itu secara virtual ataupun secara offline atau secara tatap muka. Dan harapannya kegiatan-kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat baik bagi kawan-kawan mahasiswa ataupun bagi masyarakat umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan permohonan maaf dan juga terima kasih banyak. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, demikian tadi sambutan dari Ketua Sahabat Quran Muhammad Irawan. Baik, Prof. Sepenuhnya saya berikan waktu untuk menyampaikan kajian. Langsung bisa share screen juga sudah boleh, sudah bisa. Ya, terima kasih Pak Aryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah. Wala qawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Pak Aryadi selaku pembina begitu ya dari Sahabat Quran. Kemudian ada Pak Pur ini ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah Pak Arwanto bisa join bersama kita. Terima kasih Pak Pur setianya. Kemudian juga adik-adik sekalian yang hadir pada acara ini luar biasa, alhamdulillah. Kita wajib bersyukur bisa ketemu ya, bersilaturahim mungkin ya dari Jember. Itu lumayan jauh juga. Nah, kalau kita ke sana, biasanya kita ke Surabaya dulu, ya. Di Surabaya baru terbang ke ya. Kalau nggak bisa langsung, kita dari Jember ke Surabaya itu perlu waktu sekitar sekarang ya 4-5 jam lah, gitu ya. Kalau dulu ya bisa 6 jam, gitu. Jadi ya jauh juga, begitu ya. Beberapa kali saya ke Kalimantan Barat sampai ke Sanggau, gitu ya. Alhamdulillah. Makanannya enak begitu ya, terutama di sana ada kepala ikan apa laut itu, yang di laut itu asam pedas ya, itu enak sekali supnya kepala ikan itu. Seperti bukan patin ya, apa ya itu yang kalau orang Jawa bilang tagih gitu ya, ikan seperti apa lele ya? Seperti lele tapi besar. Baung mungkin ya, baung benar, ya, baung benar. Nah, itu luar biasa. Jadi potensinya luar biasa, dan tadi salah satu potensi yang juga penting gitu ya, yang belum tergali ada lada di Sanggau itu juga. Kemudian ya, kemudian ada rebung gitu ya, kopinya juga enak. Jadi banyak yang sebenarnya kalau kita lihat Kalimantan Barat tentunya punya sesuatu tersendiri ya bagi kita begitu. Karena itu izinkan saya screen share terlebih dahulu begitu ya. Hari ini kita yang kita bicarakan sesuatu yang ringan-ringan saja begitu, tetapi mudah-mudahan sesuatu yang ringan ini bisa memotivasi dari adik-adik sekalian dan juga saya khususnya serta Bapak Ibu sekalian kalau yang hadir begitu, agar kemudian bisa mengoptimalkan diri begitu ya, untuk senantiasa menjadi sesuatu yang kalau boleh saya bilang bahwa kita harus siap berubah ya, karena kita menghadapi masa depan yang penuh perubahan. Nah, ini yang nanti akan kita bicarakan gitu selama kita pertemuan ini, dan nanti kita mudah-mudahan berdiskusi, saling sharing. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik gitu ya, ada hal penting yang ingin kita notice ya, bahwasanya segala sesuatu itu ada umurnya gitu ya, yang disebut sebagai kurva S ya. Jadi segala sesuatu itu punya kurva S. Kurva S ini berarti dimulai dari permulaan bagaimana dia tumbuh ya, berkembang, dia mengawali, kemudian dia berkembang secara eksponensial sangat cepat, dan kemudian mencapai maksimum majority gitu ya, dan sampai kemudian baru decline gitu ya. Jadi selalu begitu sesuatu itu.
itu sudah sunatullah gitu ya. Ya. Demikian juga peradaban, demikian juga kekuasaan dan seterusnya, selalu begitu. Oleh Allah memang kemudian dipergulirkan gitu agar kemudian perguliran ini ya menjadi bagian daripada cara Allah untuk menguji, kan begitu. Kita mungkin bisa jadi lahir di atau berada di masa-masa yang kita menganggap orang Islam itu paling sulit posisinya, bisa jadi begitu. Tetapi itu juga bagian daripada ujian, gitu. Tapi ada juga masa di mana orang lahir pada zaman Islam keemasan, ya, gitu ya. Itu juga ujian, gitu ya, bagi kita semua. Jadi ini semua ujian. Nggak ada masalah bagi kita sebagai orang Islam. Kita lahir di mana saja. Apakah kita lahir sebagai bangsa Indonesia, kita lahir sebagai bangsa Arab, atau Amerika, gitu ya, kita tidak boleh menyesali itu. Apakah kita orang Jawa, kemudian orang Kalimantan. Kalimantan itu ada Dayak, ada apa ya? Oh, lengkap, Banjar, Dayak, Melayu, Tionghoa. Melayu, Banjar, ya banyak sekali. Jadi kita tidak boleh meratapi itu semua karena itu bagian daripada ujian. Begitu. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba begitu, oh kita ingin seperti lahir di Amerika begitu ya. Kalau lahir di Amerika jangan-jangan kita menjadi Nasrani atau ya tidak mengenal Islam, kan begitu. Ya, itu jadi kita harus bersyukur dengan kondisi yang ada. Nah, kurva S ini menunjukkan bahwasanya masa itu bergulir, ya. Masa itu bergulir dan kita harus siap di dalam berguliran itu. Nah, salah satu yang paling penting saat ini posisinya adalah untuk peradaban dan teknologi, ya, itu adalah masa keemasan bagi artificial intelligence, nanoteknologi, Internet of Things dan sebagainya. Ini kita bahas ya. Jadi masa-masa itu kita sekarang posisinya di situ. Nah, ditambah pada saat ini ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yaitu pandemi ya COVID-19 ya. COVID-19 ini menjadikan perubahan itu menjadi sangat besar sekali ya. Orang berubah dalam pola pikir, dalam bertindak dan seterusnya karena di angka pandemi ini yang paling penting di situ ya diawali dengan adanya pembatasan gerak. Nah, pembatasan bergerak ini tidak hanya bagi manusia begitu ya, tetapi juga bagi barang begitu ya, yang kemudian itu semua menjadikan ya ada mega shift di situ ya. Ada shifting, ada sebuah shift yang mega begitu ya, yang besar sekali. Jadi orang yang dulu sering keluar menjadi tidak keluar gitu ya. Kemudian dari situ memunculkanlah ya delivery begitu ya, ada bisnis delivery dan seterusnya. Nah, tambahan lagi saat ini ya ada peristiwa besar saat ini, yaitu perang Ukraina dan Rusia. Ya, perang Ukraina dan Rusia ini menjadikan banyak hal yang peristiwa yang kemudian mendorong ada kemudian krisis energi, ya krisis energi karena di situ Rusia sebagai suplai energi salah satu energi terbesar dunia ya berperang begitu. Nah kabarnya biaya perang daripada Rusia itu ditanggung atas kenaikan harga energi dunia, gitu harga gas. Nah, ini jadi masalah kemudian toh. Ya. Nah, kemudian ditambah apa? Ukraina dan Rusia itu adalah penghasil gandum terbesar di dunia. Salah satu penghasil gandum terbesar di dunia di samping ada Kanada, ada Amerika begitu ya. Nah, Indonesia sebagai salah satu importir terbesar dunia, bahkan dunia disebut sebagai terbesar ya nomor 1 gitu ya. Nah, itu dulu dipegang oleh Nigeria. Nah, Nigeria sudah beralih, maka Indonesia memegang itu. Dari sekitar 12 juta ton, ya Ukraina itu hampir 3 juta ton itu gandumnya dari kita. 3 juta ton itu barang besar begitu ya. Kita dapat dari mana? Angka 1 juta ton saja kalau mau membuka kita perlu waktu 5 tahun begitu. Apalagi ini 3 juta ton.
Jadi bisa dibayangkan bagaimana kemudian ancaman terhadap ketahanan pangan nasional itu. Itu sebenarnya sudah saya katakan ya di Tempo, dan kemudian saat kita ada istilah sesi khusus dengan Tempo ya, bahwasanya ya kalau ada sengketa misalnya di situ Laut Cina begitu ya, dengan adanya 12 juta ton, bahkan total itu karbohidrat kita capai 15 juta ton ya, itu kita sangat rentan sekali begitu. Nah ini yang mesti kita perhatikan. Jadi saat ini kita semua menghadapi kondisi di mana kondisi pangan ya, karena kita ini nanti akan banyak bicara pertanian ya, karena saya orang pertanian, bahwa kondisi pangan nasional sedang tidak baik gitu ya. Harga minyak goreng yang melonjak tinggi dan kemudian kita harus antri, gara-garanya juga pandemi begitu, yang kemudian mendorong suplai daripada energi dunia itu terhambat ya, kemudian CPO diubah menjadi biodiesel. Ya, dunia banyak itu, sehingga kita banyak, walaupun kita penghasil terbesar dunia dalam CPO ya, kelapa sawit ya, kelapa sawitnya pada diekspor semua karena ya lebih untung gitu ya, industri besar penguasa sawit Indonesia ya lebih untung kalau diekspor dalam menjadi biodiesel. Nah itu menjadikan kemudian minyak goreng kita langka. Nah di dunia sendiri ya itu kemudian terjadi juga hal yang lain, yaitu kedelai. Ya, Cina sukses dengan corn, kemudian kedelainya dibabat habis, dia bilang lebih baik tanam jagung daripada tanam kedelai. Nah, karena itu, karena orang Cina pada makan kedelai, akhirnya kemudian mereka mengimpor habis-habisan, memborong kedelai Amerika. Akibatnya harga kedelai dunia melonjak. Dan sekarang kita rasakan begitu ya, harga tempe tahu tinggi sekali. Jadi itu problem-problem yang sekarang kita hadapi, yang kemudian ya kita harus bersiap-siap atas itu semua. Nah, shifting yang juga sangat besar di situ adalah ada disrupsi terhadap supply chain. Kenapa begitu? Ketika pandemi terjadi tahun 20, hampir seluruh barang stop berproduksi begitu ya. Kemudian karena stop, kontainer pada nganggur dan dikumpulkanlah di satu titik, yaitu di Cina begitu. Nah, ketika itu terjadi, akibatnya apa? Akibatnya kemudian kontainer menjadi ya ada di satu titik saja. Nah, ketika itu terjadi padahal tahun 2021 ya kita butuh kontainer, nah, kontainer melonjak tinggi. Sehingga ada persoalan kontainer saat ini ya. Kalau kita mau mengekspor barang ke Cina, kemudian juga ke India atau ke Eropa, nggak ada angkutan di sana. Nah, ini kondisi kita, sehingga harga-harga dunia juga melonjak drastis ya. Jadi ini persoalan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini harga pangan, indeks pangan yang dipunyai oleh FAO ya, dia mengindikasikan bahwasanya terjadi kenaikan hampir di 30 ya, kalau sekarang mungkin 32-33% gitu ya, kenaikan loh ya. Kenaikan. Jadi naik sepertiga, kalau kita beli 10.000 ya menjadi kemudian sekitar menjadi 13.000 gitu ya. Nah, ini berarti tinggi sekali naiknya. Nah, ini persoalan utama kita. Nah, kenaikan yang begitu memicu kemudian krisis. Nah, Bapak dan adik-adik sekalian, di lain pihak begitu ya, ada perkembangan yang tadi saya katakan ya, teknologi dan ilmu, yaitu memunculkannya sebuah pemikiran tentang New Society atau Society 5.0 gitu ya. Ada industri 4.0, tetapi ini yang kemudian paling ya, terutama pencetusnya adalah Jepang ya, Society 5.0, di mana kemudian di Society 5.0 itu keinginannya adalah teknologi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kenikmatan daripada society, dari masyarakat. Jadi bukan kita menjadi robot begitu ya. Kalau di konsep
di situ ada industri 4.0, di situ kita bahkan cenderung kemudian tereksploitasi begitu atas itu. Tetapi di dalam society 5.0 itu justru kemudian kita memanfaatkan apa yang ada, yaitu artificial intelligence dan ilmu-ilmu yang lain, menjadi sebuah pendukung kenikmatan hidup manusia. Nah, ini tentu saja membawa dampak yang luar biasa begitu ya. Jadi di samping ada kemudian pandemi, ada mega shift, dan kemudian sekarang ada perang. Nah, di lain pihak juga ada perkembangan yang sangat signifikan di dalam ilmu dan teknologi manusia. Tetapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik begitu ya, perlu diingat, kalau ada pertanyaan apakah saat ini merupakan puncak peradaban manusia? Tidak juga begitu ya. Karena peradaban manusia seperti tadi ya, kurva S itu ya. Di titik-titik peradaban, di titik waktu tertentu itu ada masanya begitu ya. Saat ini masanya adalah masa yang disebut sebagai masa digital kan begitu. Tetapi di masa lampau ya, masa arsitek ya, masa pemikiran filosofis ya, seperti misalnya berdirinya arsitek-arsitek besar saat Saba ya, Nabi Sulaiman itu. Nah, itu bagaimana kemudian teknologi pada saat itu, yaitu teknologi arsitektur, menjadi dominan sekali dan itu menjadi penting sekali. Sampai saat ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Saba ya tidak bisa kita lakukan gitu, karena memang pada saat itu peradaban tentang arsitektur menjadi peradaban tinggi dunia. Nggak bisa ditiru ya, Prof. Iya, begitu. Sama dengan kalau misalnya kita bikin Candi Borobudur kan juga begitu ya. Ya, Candi Borobudur itu manusia zaman sekarang nggak bisa niru gitu. Kenapa begitu ya? Zaman dulu itu ketinggiannya begitu. Jadi beda-beda karena itu. Jadi jangan berbangga dengan bahwa kita ini puncak dari peradaban manusia, tidak, bukan. Karena pada masanya pasti punya peradaban yang dipergilirkan oleh Allah, seperti yang tadi saya utarakan di pertama kali. Nah, lalu artificial intelligence dan seterusnya tadi punya dampak mendorong mega shift yang lain begitu ya. Terutama kemudian pemikiran-pemikiran ya terhadap produksi, misalnya saja salah satunya contoh di sini adalah pertanian. Bagaimana produksi pertanian ya, kemudian proses-proses industrialisasi pertanian bisa memanfaatkan itu, mengontrol cuaca ya, memprediksi cuaca begitu, mengontrol cuaca, kemudian sampai juga katakanlah misalnya kalau kita mau menggunakan traktor begitu ya, traktornya itu dipasangi GPS sehingga kalau ada driver traktor yang nakal itu ketahuan begitu ya, dia lapor sudah mentraktor 10 hektar saat ini hari ini ya, padahal belum kan gitu, ketahuan dari GPS-nya. Nah seperti itu sehingga supervisor ya, tenaga supervisor menjadi hampir dikatakan berkurang. Kalau dulu ya sebelum ada itu supervisor harus datang keliling kan. Nah, keliling kemudian ngecekin, oh iya traktor A sudah menghasilkan 10 hektar, traktor B 9, sekian hektar dan seterusnya. Nah, sekarang dengan GPS semuanya masuk dan langsung kemudian bisa dicek oleh manajer, bahkan kemudian oleh CEO yang ada di Jakarta sana begitu. Nah, ini menjadikan mega shift yang lain ya, banyak pekerjaan yang menjadi tidak ada. Nah, itu di dunia di dunia pertanian ya. Kalau kita lihat, saya pernah melihat di Swiss ya, di situ ada namanya Buhler ya. Buhler itu sebuah perusahaan penghasil mesin industri. Jadi mesin giling, mesin pengering dan seterusnya, salah satu terbesar di dunia itu ada di Buhler. Nah, di Buhler itu ya, dia kan inventorinya luar biasa banyak, skrupnya macamnya sekian, jumlahnya ini, jenisnya ini, kemudian karena di situ sekian banyak produk dan jenisnya, akibatnya kan inventorinya tinggi sekali. Nah, cara mereka kemudian menaruh inventori masing-masing yang ada
itu ada di sebuah semacam gudang begitu ya, gudang berjalan. Tidak ada manusia di situ. Tidak ada manusia. Yang ada adalah mesin saja, satu manusia hanya di ujung sekali untuk kemudian menaruh, mengontrol pelaksanaan itu. Jadi semuanya ada di itu, tinggal kalau misalnya butuh baut ya mur begitu ya, atau apa yang lain begitu ya, spare part yang lain yang posisi di sini begitu. Hanya tinggal tekan begitu, dia sudah datang sendiri. Bisa dibayangkan itu. Jadi itu mega shift yang luar biasa begitu ya. Bahkan di industri pabrik sekarang ya, kalau kita yang paling besar kan BMW ya, mobil ya. Di sana sudah paket itu adalah sudah istilahnya di situ tailor made begitu ya. Orang itu butuh apa begitu. Ya, saya warna catnya maunya begini. Jadi catnya beda-beda. Begitu mau pesannya begini, kemudian bentuknya begini, begitu ya. Semuanya ada. Jadi itu adalah sebuah cara kemudian memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, kalau di tadi industri pertanian begitu ya. Kalau di makanan apa begitu ya? Contohnya di sini. Kemudian muncullah banyak hal begitu ya, bahwa kesadaran kita tentang kesehatan muncul gitu ya, sehingga kita sekarang kan makan hati-hati begitu ya, ini sehat apa tidak gitu ya, kemasan itu sehat atau tidak. Kemudian juga termasuk ada di sini refrigerator status ya, karena supply chain menjadi persoalan besar seperti yang saya katakan tadi, maka teknologi penyimpanan menjadi sangat penting ya. Nah, nanti saya cerita bahwasanya saat ini saya buka resto dan kafe gitu ya, refrigerator teknologi begitu, teknologi refrigerator penyimpanan dingin menjadi salah ujung tombak daripada apa yang kita punya begitu ya. Nah, ini jadi penting sekali. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian serta adik-adik, bahwasanya yakinlah ya, apa yang terjadi saat ini kan seperti tikungan begitu ya, seperti tikungan. Tikungan ya itu adalah memunculkan kesempatan, dan kesempatan itu adalah memunculkan kesuksesan. Kita lihat misalnya di dalam perlombaan-perlombaan ya, perlombaan apakah misalnya perlombaan MotoGP atau F1 dan seterusnya begitu ya. Siapa ahlinya ahlinya MotoGP lupa saya. Ya itu Messi ya, itu bahwa dia tidak akan bisa menyalip pemain lain kalau tidak di tikungan ya. Ya, karena itu Mandalika kan tikungannya sangat dahsyat katanya begitu ya, dibikin begitu. Itu agar kemudian memberi kesempatan bagi pemain-pemain yang bagus untuk bisa menyalip pemain yang lain. Jadi tidak akan bisa kalau itu lurus semua begitu, sama-sama pinter dan sama-sama ahli, motornya sama-sama baik, kapan itu kemudian bisa menyalip gitu loh. Enggak. Jadi kalau itu lurus enggak ada yang menarik begitu. Tetapi begitu tikungan terjadi, saat menikung itu ya, drivernya, sopirnya itu kan merasa, wah ini kira-kira saya kepleset apa enggak ya, ada keraguan muncul, ada kekhawatiran muncul begitu ya, keberanian apa tidak, kemudian dari situ kemudian otak kanan terhubung dengan otak kiri untuk kemudian menghandling gasnya sekian, kemudian menurunkan gigi dan seterusnya begitu ya. Nah itu semua kan berbeda dari masing-masing orang. Nah memberi kesempatan bagi kita untuk kemudian bisa menyalip yang lain. Nah itu diciptakan oleh Allah begitu juga begitu ya. Semua masa digilirkan oleh Allah agar kemudian menjadi bagian daripada kita untuk mencapai kesuksesan dunia maupun akhirat tadi ya, tujuan sebagai tujuan. Nah kalau kita lihat, karena saya orang pertanian, kita lihat sekarang bagaimana dunia pertanian begitu ya, kehutanan dan perikanan. Ketika masa-masa sebelum pandemi ya, peran daripada pertanian, kehutanan, perikanan memang cukup besar. Tetapi begitu pandemi terjadi, dia tumbuh sangat pesat ya.
pandemi, yaitu menyerap tenaga lebih dari 2,23%. Kalau kita lihat, jadi orang yang di PHK pada pulang kembali ke kampung untuk menjadi petani kembali, sehingga sektor pertanian menjadi tumbuh. Tetapi ketika itu baik akan berkurang. Nah, ini semua menunjukkan bahwasannya ya ada pergerakan gitu ya. Dan kita harus siap atas itu gitu ya. Ketika ada PHK, ya kita jangan sampai kemudian pusing dan bingung begitu ya, kemudian bahkan putus asa ketika itu dilakukan. Tidak, pasti ada solusi. Nah, solusinya di sana ditunjukkan di sini bahwasanya pertanian menjadi solusi yang paling bagus. Nah, tetapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adik-adik ya, kalau dilihat dari data ini, datanya Australia ini, data Australia, peran bahwasanya pertanian sebenarnya kecil sekali ya, di GDP daripada Australia ya di sini, yaitu sekitar 3%, kecil. Itu ketika dia on farm begitu. Tetapi dilihat bahwasanya begitu dia off farm ya diolah itu dia meningkat menjadi 12%. Nah, bisa dibayangkan berarti peningkatan 4 kali lipat karena ada proses di sini dan teknologi masuk ya, proses ada teknologi. Nah, ini artinya apa? Nah, artinya bahwasanya apa yang kita lakukan, upaya manusia untuk mendapatkan nilai tambah ya, itu menjadikan menjadikan kemudian kita mendapat gain keuntungan atas itu. Jadi kita harus berupaya begitu. Kita harus melakukan sesuatu agar kemudian apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu lebih bermanfaat lagi. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat bagaimana kopi begitu ya. Nah, ini sebelum pandemi ya tahu data lama sekali begitu, tapi contoh begitu ya bagaimana kita bisa melihat bahwasanya manusia itu kalau berupaya maka akan dapat sesuatu begitu ya. Nah, kalau kita lihat petani itu ya itu adalah sekitar berapa dolar ini ya, sekitar ya $1 lah begitu. Nah, kemudian begitu dia diolah begitu oleh Starbucks dan seterusnya di dalam mata rantai ini ya, maka dia menjadi 26,4. Berarti ada sekitar 20 kali dari apa namanya perbedaan nilai tambah. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Jadi kalau misalnya nih di Kalimantan Barat kemudian di situ banyak satu hasil begitu ya, katakanlah tadi adalah rebung begitu ya. Rebung itu harus diolah agar kemudian bisa mendapatkan nilai tambah. Ya, agar kemudian masyarakat setempat kita ya itu dan keluarga mendapatkan sesuatu nilai yang lebih. Ya, jangan dijual dalam bentuk segar. Nah, ini yang kita harus lakukan. Nah, kemudian kita harus membuat sebuah flagship ya. Flagship itu berarti di situ andalan begitu yang kalau kita lihat ya. Flagship itu mungkin kecil gitu ya, tetapi menarik sekian gerbong besar gitu ya. Jadi jangan dikira misalnya saja di situ ada Samsung nih. Samsung mengeluarkan Tab S8 Ultra katakannya. Ini sedikit sekali dia kalau dilihat volumenya, ya volumenya. Paling yang terjual paling ya Tab A, ya tipe A yang banyak sekali itu terjual seperti kacang goreng saja. Tapi S8-nya yang beli paling 1-2 begitu. Tetapi itu menjadi flagship karena apa? Orang akan menengok yang paling baik dulu begitu. Nah, sama dengan itu kita juga harus melakukan seperti itu. Kita ketika sebagai manusia begitu ya, kita jagonya di mana? Itu ditunjukkan begitu ya. Jagoannya kita harus ditunjukkan sehingga orang mengenal kita sebagai kita jagoan di sini begitu ya. Bisa jadi kita mendapat gain-nya di jagoan itu enggak banyak-banyak begitu. Tetapi bagaimana orang menilai kita ya di situ. Nah, nanti kita bicara itu. Nah, sama dengan ini ya. Ini adalah Bob Sadino. Ya, Bob Sadino itu ya ini kan orang yang luar biasa ya, salah satu pengusaha yang kemudian sukses di agrobisnis. Nah, beliau pernah kirim surat ke saya, entah kenapa, buktinya kirim buku
Di situ ditulis oleh catatan tangan dari Bob Sadino mengatakan apa kamu sudah pintar, itu tahun 2004 begitu ya, 2004 2003 gitu. Apakah kamu sudah pintar? Oleh beliaunya dijawab belum, karena ilmu kamu belum dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, sejak saat itu orientasi dari berpikir saya tentang pengembangan ilmu sebagai seorang saintis itu berubah total gitu. Yang semula saya hanya ingin memproduksi jurnal, menghasilkan karya-karya ilmiah, sekarang berubah total. Bahwasanya ilmu dan teknologi itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah manusia, bukan hanya sekedar menjadi jurnal yang dibaca orang begitu ya, atau bahkan tidak dibaca orang. Nah, tetapi menyelesaikan masalah. Jadi ilmu itu bukan untuk ilmu, tetapi untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini yang belum banyak dipunyai oleh pemikir Indonesia, saintis Indonesia begitu ya. Bahkan sistem kita kan lebih mendorong orang memproduksi jurnal sebesar-besarnya sebagai seorang dosen kan begitu. Nah, kalau saya tidak, saya lebih banyak mengembangkan sesuatu yang kemudian langsung bisa bermanfaat bagi orang. Nah, itu yang kemudian kita dorong, yang disebut sebagai ya value proposition. Jadi ini diingat ya istilah ini, value proposition. Value proposition itu berarti apa? Ini sebenarnya ada value proposition itu tidak hanya orang ya, tetapi lebih banyak sebenarnya ke arah produk. Tetapi kalau kita lihat di sini, kita sebagai manusia itu value proposition-nya apa? Kita itu bagusnya di mana, seperti flagship gitu tadi. Yang kita tawarkan ke orang lain, itu kita sebagai apa sih? Seperti apa sih kita? Nah, seperti itu. Ini contoh ya di Afrika Selatan misalnya, ketika orang rame-rame tentang di situ ada tanaman tropis, saya lupa namanya apa. Begitu. Mereka di Afrika Selatan kan bukan tropis begitu ya. Mereka kemudian tetapi justru mengembangkan tanaman tropis tadi luar biasa untuk kemudian dihasilkan produk yang tinggi ya. Mereka rela mendesain teknologinya, dan dari situ ya universitas di Afrika Selatan itu mendapat gain dari banyak sekali paten yang dihasilkan untuk diterapkan oleh industri yang ada di tropis begitu ya. Mereka mengatakan saya bukan orang tropis, tetapi saya ahlinya tentang tropis, tanaman tropis sampai segitu. Kemudian ini dilihat, ini adalah di Jerman begitu ya. Tahun 2018 saya 3 bulan di Jerman. Di situ jelas sekali ya, kalau kita lihat ini ada sebuah industri ya, bukan industri, bengkel begitu ya, namanya Durno. Ya, Durno ini mempunyai satu mesin saja ya. Ini pengupas singkong ya. Singkong itu bisa dikupas sampai habis dan kemudian dia salah satu terbaiknya dan dipatenkan. Saya terkejut ketika saya hubungin, dia bilang oke, kita jumpa di kantor saya begitu ya. Ini yang punya istri daripada yang punya paten. Kemudian kita ketemu, saya terkejut sekali, dia ada di basement ya kantornya, dan kantornya hanya ada 3 begitu ya, 1 dapur dan ruang tamu dijadikan 1, kemudian 1 sekretaris dan 1 punyanya dia. Nah, bisa dibayangkan hanya ada itu, tetapi dia hidup dari patennya tadi begitu. Dan ini adalah partnernya, dia punya partner workshop bengkel yang kalau ada pesanan baru diproduksi di sini. Nah, ini gambaran bagaimana kemudian kita bisa bekerja dengan simple begitu ya, dengan sesuatu yang dan mereka menawarkan value proposition dari mereka ya, kecil, lincah dan seterusnya. Nah, ini yang tadi Buhler ini tadi ya. Dia punya seperti kampung kalau Buhler ini sangat besar sekali. Jadi ada kampung Buhler bahkan begitu. Nah, ini value proposition yang kemudian kita sodorkan kepada orang lain. Saya itu begini loh. Nah, kita lihat ini sayanya bagaimana ya. Bahwasanya ketika kita tahu apa itu value proposition, apa itu nilai proposisi yang kita sodorkan gitu ya, maka harus kita menjawab ya, why should I as a customer do business with you? Ini kenapa ya saya itu bisa berhubungan dengan kamu untuk melakukan sesuatu gitu ya.
Misalnya nih ada orang begitu ya, ada orang katakanlah di situ petani begitu. Kenapa petani itu datang ke Anda kemudian mengatakan melakukan sesuatu, tolong jualkan barang saya dong, misalnya begitu. Ya, nah itu berarti kita punya value proposition. Ada alasan orang lain berhubungan dengan kita. Nah, ini kita harus create gitu ya. Kita harus ciptakan agar orang lain mau berhubungan dengan kita. Nah, ini contohnya ya, bagaimana meng-create itu ada resonate. Resonate itu berarti ketika pertama kali, ini paling awal begitu ya, ada orang mengatakan, saya pengen, saya perlu, ya, tolong dong kemudian pecahkan masalah saya. Itu masih resonate itu ya. Nah, saya pengen barang kamu, saya ingin kamu ngerjakan ini, saya perlu kamu, itu masih resonate, masih di awal dari kondisi value proposition. Nah, kemudian ada ya ini pembeda, sudah mulai ada perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Oh iya, ada loh orang yang bisa menjualkan barang kamu itu bukan hanya saya, bukan gitu ta. Nah, kita sudah kemudian mendorong orang terjadi diferensiasi. Apa bedanya kita dengan orang lain? Bedanya adalah, oh iya, kalau kamu yang ngerjakan pasti kamu itu bagus. Ya, selain kamu nggak ada yang sebagus ini, gitu ya. Misalnya kalau kita jadi apa katakanlah di situ usaha fotokopi, begitu ya. Oh fotokopi kamu kalau nggak fotokopi ke sini, ya nggak bagus hasilnya, nggak jelas, nggak rapi dan seterusnya. Nah itu mulai ada diferensiasi begitu. Jadi kamu saja yang menawarkan hal ini begitu ya. Misalnya saja nih ada orang yang jualan katakanlah lele goreng begitu ya. Kamu saja yang bisa menjualkan memproduksi lele goreng seenak ini dengan bumbu yang khusus begini. Nah, itu berarti ada pembeda. Nah, kita harus mencari pembeda itu jangan sampai kita sama dengan orang lain begitu ya. Kemudian sudah terkait dengan substansi ya. Substansi itu berarti sudah lebih mendalam lagi. Apa itu? Saya percaya kamu. Bahwasanya kalau kamu saya kerjakan, kamu itu hebat. Jadi sehingga apa-apa yang dihubungi pasti kita. Nah, saya mulai dari percaya, kemudian bahwa kita kamu itu betul-betul punya nilai deh gitu. Ya ibaratnya kalau oke kita makelaran ya, kita main makelaran begitu jual tanah katakanlah kalau nggak ke kamu deh itu saya nggak bisa jualkan tanah secepat ini dapat harga yang bagus dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian mencetak yang namanya premium pricing. Nah, dari kalau sudah ketemu di sini, kita minta harga berapa saja, ya mereka mau. Nah, ya, kemudian lead generation success ya bisa mendorong kemunculan kesuksesan. Kemudian bagaimana kita bisa lebih tinggi kemenangan kita, keunggulan kita macam-macam. Kemudian customer loyalty ya. Jadi kalau jualan mie begitu ya, ya kemudian customer kita itu kembali hadir begitu dan seterusnya. Nah ini yang mesti kita jalankan. Jadi value proposition ya itu yang mesti kita tekankan. Kita sebagai ini apa? Oh saya jagoan bahasa Inggris misalnya, begitu dah. Nilai-nilai itu yang kemudian kita berikan begitu. Kalau kamu datang ke saya, ya hasilnya bahasa Inggrisnya pasti akan bagus. Atau kalau desainer juga begitu. Nah ini yang harus kita letakkan sekali lagi ya, menjadi bagian daripada yang kita tawarkan kepada orang lain, gitu. Nah, lalu untuk menjadikan itu semua, bagaimana kita mempunyai value proposition yang bagus, ya ilmu pengetahuan saja tidak cukup, ya keahlian saja tidak cukup, ya. Ya, ini contohnya bagaimana ya orang Afrika, orang Nigeria ini saya bertiap tahun ke sana, tahun ini saja yang nggak ke sana karena Omikron, takut begitu ya saya pernah terdampar di Nigeria selama setengah tahun begitu ya nggak bisa pulang gara-gara lockdown di sana. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini jadi ini penjaga ya, ada bodyguard begitu ya kalau saya ke sana ada bodyguardnya. Nah,
di sini kalau kita lihat ya, ini contohnya bagaimana orang Afrika ya, pendidikannya akan tinggi-tinggi, lulus sarjana dan seterusnya. Tetapi ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Coba kita lihat apa yang terjadi. Mereka diperintahkan ya untuk menanam, meletakkan bukan menanam, polybag ya yang lurus. Ya, mereka mengerti itu, jaraknya sekian mereka tahu itu. Tetapi anehnya begitu satu polybag ketemu dengan pohon, dia letakkan aja di atas pohon. Gitu. Tidak punya pikiran bagaimana kemudian ini kalau diletakkan di pohon, masa nanti itu tumbuh apa namanya, ini bisa roboh dan seterusnya. Mestinya yang dilakukan kalau orang Indonesia ya yang mengerti bahwasanya berarti bongkaran pohon itu disisihkan terlebih dahulu, baru ditaruh, kan begitu toh? Nah, Akar orang nggak Afrika, turun. iya, orang Afrika tidak begitu ya. Coba lihat ini ya, ya di atas begini ya. Ini jadi ini menunjukkan ilmu saja nggak cukup begitu. Ilmu saja nggak cukup, harus banyak hal. Nah, ini sebenarnya sudah di apa namanya arahkan begitu ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasannya cerdas itu seperti apa, ya begitu. Jadi kalau kita lihat ya ilmu penting begitu ya, tetapi cerdas itu lebih penting. Yaitu cerdas itu begitu adalah mampu mengintrospeksi dirinya. Jadi kita seperti disabdakan oleh Nabi kita, ya, orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengintrospeksi diri. Kita itu kurangnya apa sih? Oh iya, saya kurangnya kurang bergaul dengan orang. Sehingga kalau ketemu orang itu bingung mau ngomong apa, kan begitu. Nah, itu introspeksi. Jadi kita menyadari kelemahan kita apa. Misalnya kalau saya saya seringkali apa namanya emosi itu menjadi tidak terkendali kalau sesuatu terjadi. Ya, itu adalah cara kita mengetahui kelemahan saya begitu ya. Nah, ketika itu terjadi, maka kita tinggal menjadikan ya kita lebih baik lagi. Lalu setelah introspeksi yang paling penting juga adalah suka beramal. Ya, suka beramal di sini berarti apa? Begitu ya. Bahwasanya hidup itu ya harus bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya ego untuk kita. Tidak. Hidup ini adalah sesuatu yang kemudian penting agar orang lain itu bisa mendapatkan manfaat karena kehadiran kita. Jadi hadir kemudian mendapatkan manfaat. Nah, ini yang mesti kita kerjakan ya. Nah, agar itu terjadi, kita belajar. Cara belajarnya ini ada sebuah cara pembelajaran yang bagus ya. Yang kalau cara pembelajaran tradisional, kita kan belajar banyak, membaca buku, ini itu, baru kemudian mengaplikasikan. Ya, sebenarnya yang paling baik adalah ya kita bekerja terlebih dahulu, begitu ya. Misalnya ini tadi apa namanya kalam begitu ya. Kita mungkin ketika organisasi yang ada ini ya menghubungi orang, mungkin ada persoalan-persoalan cara komunikasi dan seterusnya. Nah, dari situ networking kurang dan seterusnya. Dari situ kemudian kita belajar, oh, kita harus punya sesuatu toh ilmu. Apa itu? Begitu ya. Misalnya saja ilmu berbicara dengan orang. Karena begitu aku belajar dong cara berbicara dengan orang. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian juga misalnya nih kita mengadakan di sini apa namanya acara ini ditayangkan di YouTube. Saya belum tahu ilmunya kan, misalnya begitu, nggak ada masalah. Kita belajar. Nanti ada contohnya yang menarik ya di belakang. Nah, ini yang mesti kita lakukan ya. Jadi pandai saja, berilmu saja tidak cukup, tapi kita harus pintar. Begitu. Pintar itu berarti apa? Pandai mengasosiasikan sesuatu, begitu ya. Hukum Newton itu betul hukum Newton, begitu ya. Kita tahu hukum Newton gravitasi, begitu. Tetapi gravitasi itu apa maknanya di dalam kehidupan kita? Nah, ini mesti kita terapkan, kita pikirkan. Ini pintar, ya. Kemudian muncullah kreativitas, ya. Dari situ, oh iya, kalau hukum Newton itu betul, begitu berarti kreativitas kita apa? Kalau ada problem untuk ngangkat barang berat, ini yang harus saya lakukan. Nah, memunculkanlah inventif, ya,
penemuan-penemuan. Dan kemudian kalau itu sifatnya produktif, menghasilkan uang dan seterusnya, itu disebut inovatif. Ya, kita dorong begitu. Itu caranya. Nah, ya, nanti ada contoh di terakhir. Nah, ini target life skill ya. Jadi tidak boleh hanya pintar saja. Ya, sehat juga, jadi olahraga begitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini kan ada tahsin, begitu ya, tahfidz dan seterusnya. Tidak cukup itu, harus ada kapan-kapan begitu Pak Riyadi ngajaknya harus apa namanya olahraga minggu, sepak bola bersama, Ya, kan begitu. Nah, ya, itu harus biasa dia. dilakukan. Ya, termasuk kemudian hands. Hand di sini keterampilan tangan, begitu ya. Ya, nyangkul, nggak ada masalah begitu. Atau selesai masak-masak bareng-bareng dicuci sama-sama kan begitu, nggak ada masalah, itu kan Ya. latihan pergerakan tangan saja sebenarnya, hanya untuk latihan. Kemudian hati gitu ya, hati ini diasah lewat tahu apa namanya kondisi orang lain. Jadi terkadang juga turun ke orang-orang miskin, bagi-bagi apa namanya sembako atau apa, nggak apa-apa, jumlahnya sedikit-sedikit nggak ada masalah, tetapi bahwasanya itu bisa menjadikan hati kita peka atas itu. Jadi ini harus memang harus dilatih adik-adik sekalian ya, tidak bisa tidak dilatih, harus dilatih. Nah ini contohnya bahwasanya ya inovasi yang harus kita lakukan ya. Sekali lagi paling ujung adalah inovasi, jangan sampai berhenti hanya sebuah kreasi. Harus inovasi itu kuncinya apa? Kuncinya produksi kita, bukan produksi, pemikiran kita itu berjalan terus-menerus, tidak berhenti, begitu ya. Misalnya saya pandai, katakanlah bikin kue, seandainya bikin kue saja itu masih kreatif, begitu ya. Kemudian kalau kuenya jadi, oh saya bikin kue dari katakanlah misalnya singkong, begitu ya, yang orang lain tidak punya, itu inventif. Ya, dari inventif kemudian bagaimana itu menjadi bisnis. Nah, inovatif. Itu pemikirannya harus sampai di situ ya. Tidak hanya berhenti kemudian di tengah jalan. Nah, ini bagaimana pemikiran-pemikiran inovasi yang small idea is beautiful ya. Enggak usah muluk-muluk begitu, tapi misalnya saja klip di sini ya, kalau kita lihat ini ide yang luar biasa, cantelan hanger begitu ya, pakaian. Ini kecil tetapi idenya luar biasa, tetapi big idea is great gitu ya Pak Tis. Tetapi kita kecil-kecil saja. Nah, ini contohnya ada di Inggris ini, ada ketika masalah ya, kalau kita lihat sekarang kan semua Gojek ya, GoFood, ada macam Grab, Food dan seterusnya. Nah, itu kan paling penting di situ adalah bungkus, menyediakan orang makanan dalam siap saji cepat sekali dan kemudian dihantarkan dengan kondisi yang bagus. Nah, teknologi ini harus kita pikirkan. Nah, ini teknologi packaging menjadi bagian penting. Nah, ini ada active learning credo. Ini adik-adik harus paham ini, bahwasanya apa yang saya dengar ya, adik-adik mendengar seperti dari saya ini, saya lupa pasti ya, 1 minggu lupa sudah. Kemudian apa yang saya lihat dan saya dengar, saya dengar dan saya lihat itu adalah saya mengingatnya sedikit. Nah, saya dengar, saya lihat dan saya kerjakan, ya saya banyak kemudian mendapatkan ilmu di situ dan kemudian juga skill, ya keahlian. Nah, kemudian yang saya dengar, saya lihat, saya kerjakan dan saya diskusi dengan teman-teman, ya itu kemudian saya memulai. Karena itu ya kalau selesai mengerjakan sesuatu ya itu harus ada diskusi begitu, ada review dari adik-adik sekalian agar kemudian mengerti apa yang ada di situ. Nah, tetapi paling penting seperti katakan oleh Konfusius ya, Konghucu ya, itu bahwasanya apa yang saya ajarkan ya pada yang lain, saya adalah masternya. Nah, harus sampai di sini. Jadi pandai baca Al-Quran dan seterusnya, tahsin dan seterusnya. Nah, kemudian diajarkan kepada orang lain. Nah, ini Bari berorganisasi ya. Ini sekarang anggotanya berapa ini Pak Riyadi ini? Kita lebih dari 100 mungkin orang ya. Kalau yang ikut Zoom 100 lebih dah. Ya, 100 lebih ya. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa mari berorganisasi ya, everyone unique
semua anggota beda-beda, ada yang suka tempe, ada yang suka tahu, ada yang suka ikan dan seterusnya, beda-beda begitu ya. Tetapi ya everyone unique, tetapi adalah good flock. Jadi pasti di dalam organisasi seperti ini ya, itu ada yang pengen acara seperti Kalam ini lebih dimaksimalkan lagi, ada yang udahlah segini, bahkan mungkin 2 minggu sekali begitu ya, ada yang pikirannya begitu. Namanya orang kan macam-macam begitu ya, kita kesulitan cari narasumber dan seterusnya, pasti begitu. Ada yang bilang-bilang begitu, pasti begitu. Tapi itu adalah everyone is unique kan begitu. Iya. Everyone unik, dan itu kita hargai, begitu ya, kita hargai. Agar kemudian apa, kita belajar, dan justru itulah kita bisa bergabung untuk menjadi sesuatu kekuatan. Ya, itu namanya apa yang dikatakan oleh Kublai Khan, gitu ya, termujin ya. Ya. Nah, ini Nah, Mr. Rata-rata. Mr. Average Man ya. Jadi jangan sampai nih adik-adik hanya bicara akulah orang rata-rata, enggak gitu ya. Orang rata-rata itu wah nilainya CD aja begitu ya. Kemudian kalau punya anak ya anaknya biasa-biasa saja begitu. Kalau umur 40 ya posisi tidak penting. Bahkan kalau paling penting ini kan kalau kita lihat ya, buku kegemarannya apa? Non involvement. Tidak ingin capek-capek terlibat kan begitu. Comfort Ini ada zone. acara ini toh, ada acara seperti begini, saya nggak mau lah terlibat. Ini hanya pendengar saja, enggak. Oh saya mau, mestinya mengajukan ke Pak Riyadi nih. Pak Riyadi, apa yang bisa saya kerjakan agar acara ini lebih bagus lagi, kan gitu. Nah, ini jangan sampai jadi Mr. Average Man, begitu ya. Jadi yang tidak mau menyusahkan diri. Ya. Ini kunci. Kalau kunci orang tidak sukses kan gitu. Ya. Nah ini value proposition yang menarik, bahwa seperti di sabda Rasul begitu ya, bahwa sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, kayu lapuk mati aja bermanfaat. Apalagi ini. Jadi ini yang mesti kita pikirkan bersama-sama. Nah, ini sedikit perkenalan ya, nanti ada beberapa hal yang terkait dengan ini dengan saya. Boleh Jadi dikenalkan, Prof. ya, Boleh, Prof. Ini banyak anak-anak. Jadi saya penemu modified cassava flour begitu ya. Saat ini di dunia hanya ada kita begitu ya. Diterapkan sudah di beberapa negara, termasuk di Indonesia hampir seluruh pelaku food industry lah, tahulah tentang ini begitu. Jadi kita punya produk gitu, dan produk itu dihargai dunia ya. Kemudian saya suka provokasi ke orang seperti ini gitu ya. Jadi hadir di petani-petani, UKM gitu ya. Saya bisa di tengah tim mereka untuk mengkompori mereka ya, ini produk mukaf mereka, sehingga kita bisa mengerti apa mereka ya, kerjasama membangkitkan semangat mereka. Nah, saya suka bertindak on the ground begitu ya. Jadi ini misalnya kita bikin pupuk cair begitu ya, saya angkat-angkat, saya ngebor dan seterusnya, biasa begitu ya. Jadi kemudian juga tangan saya kotor biasa begitu. Ini adalah ketika ketemu dengan industri besar yang kemudian saya ajak turun ke bawah ke UMKM gitu, agar mereka tahu persoalan UMKM seperti apa untuk memasarkan produk-produk ya, industri besar tadi, sehingga mereka tahu. Nah itu seperti itu. Kemudian saya biasa bikin event-event begitu ya sebelum pandemi, itu untuk ketemu banyak orang gitu ya. Jadi acara-acara mulai dengan jaringan, itu membuka jaringan. Itu biasa, ini dengan wartawan-wartawan itu kita kumpul gitu ya. Mereka ada yang seneng keroncong ya, keroncongan begitu ya, sambil kita ngopi dan seterusnya. Grup Agar WA, kemudian memperbanyak grup WA. Iya, betul sekali. Jaringan itu sekarang. jaringan. Jadi begitu, ketemu orang di darat gitu ya. Ini beberapa ini orang industri besar, yang ini industri kecil, kita ketemukan begitu ya di satu titik, kemudian ngobrol. Nah, kita sering bikin begini, Festival Singkong Indonesia dulu sebelum ada
pandemi ya tahun 2012 sampai 2019 saya bikin namanya Festival Tegal Boto. Jadi Tegal Boto itu nama kampus di UNED. Tegal Gitu ya. Boto. Ya, kita bikin festivalnya ya 2015 ada apa namanya kita bikin masak bersama. Ini chef dari hotel-hotel terkenal begitu ya, kita bikin. Kemudian kita juga bikin pawai ontel. Pawai ontel itu sepeda itu bisa 6.000 orang begitu ya, dari Aceh sampai Irian Jaya. Bahkan ada yang dari Aceh itu ke Jember itu naik sepeda, dia 2 bulan gitu ya, karena begitu. Jadi itu lalu kemudian cari sponsornya juga lengkap nih, cari sponsor ada temanya begitu ya. Nah ini seperti ini ya, ini ada karya seni yang kemudian sama dia di ontel gitu. Nah, kita gabung dengan karya seni ini. Ya nanti ada juga yang terakhir. Nah ini yang kemarin dengan Pak Menteri di hotel Jogja begitu ya, kita bikin Fiesta Singkong. Nah ini seperti ini kita bikin gini. Nah, ada Gubernur Jogja, Pak Menteri, kita Pak Dirjen ketemu di situ. Kita ada cooking show di situ. Jadi acara begitu. Kemudian juga biasa ada ini ijen begitu, saya ngopi bersama jagongan untuk membuat sebuah koneksi gitu ya. Mungkin hanya 5 orang, 3 orang dan seterusnya, nggak ada masalah. Yang penting kemudian kita berbagi rasa lah. Kamu butuhnya apa, seperti apa gitu. Jadi negosiasi menjadi sangat penting gitu ya. Hanya dengan minum kopi dan seterusnya. Nah, international partnership kita juga bangun begitu ya. Australia kita berapa tahun ya, saya mungkin 8 tahun lah bekerja dengan teman-teman Australia. Ada beberapa proyek yang kita kerjakan begitu ya untuk pertani dan seterusnya. Kemudian saya juga punya pabrik begitu ya, mendirikan pabrik di Nigeria, diminta untuk pabriknya singkong. Nah ini pabrik kita yang di Nigeria, kita sekarang 1.000 ton sehari gitu ya, rancangan tahun ini. Nah, itu bisa hadir gitu ya, sehingga ini yang kita lakukan ketika satu proyek running gitu ya. Nah, partner itu muncul gitu ya, orang India ketemu, kemudian orang Cina begitu ya, ada banyak orang yang kemudian bisa kita jalin. Nah, ini juga bagaimana kita bekerja begitu ya. Kita bekerja juga di Kalimantan untuk ini begitu, tapi sayang sekali tidak berlanjut gitu ya, dan ya karena memang aspek pemerintah yang biasa politis ya. Ini dulu academic leader gitu ya, academic leader award kan pertama kali saya yang jadi. Begitu ini 2018 ya, saya bisa gitu dapat ya kalau award mungkin belasan lah saya begitu ya, dari presiden. Setiap presiden saya dapat begitu, tapi tidak terlalu penting itu. Yang paling penting malah justru seperti ini. Ini ucapan dari terima kasih dari UMKM begitu ya. Kita hubungkan dan seterusnya. Kemudian dia tulis seperti ini begitu ya, bahwasanya merasa berterima kasih. Nah ini kita punya, kita sekarang kan ada Singkong Keju Salatiga begitu ya, Kampung Singkong gitu ya, Kampung Singkong. Kalau diketik aja Kampung Singkong Salatiga itu muncul ini namanya Pak Hadadi. Pak Hadadi ini dia punya Singkong Keju D9 ya. D9 itu disebut D9 karena ini nama sel. Beliau pernah dipenjara sebagai narkoba begitu. Ya alhamdulillah kemudian berhasil dengan baik begitu ya, keluar dari itu bahkan kemudian menjadi baik. Nah ini yang baru kita launching baru minggu lalu, kita punya cafe and resto gitu ya. Nah, kalau di Jember mampir deh di sini. Ini kita bikin gochujang. Ya, gochujang itu kan tidak halal ya. Ya. Kita desain, kita bikin yang halal dari bahan-bahan lokal. Nah, seperti itu, dan harganya sangat rendah, 9.000. Itu karena kita seperti Utsman bin Affan begitu ya, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf itu salah satu strategi bisnisnya tidak mengambil untung besar-besar, tetapi main volume. Nah, itu yang juga kita kerjakan ya. Demikian Pak Jadi, terima kasih. Alhamdulillah adik-adik nih kita dapat pencerahan. Jadi pintar saja tidak cukup.
bangun jaringan, berorganisasi gitu. Baik, Prof. Ya. Saya persilakan pada adik-adik kalau ingin bertanya lebih lanjut gitu ya, mencari, pengen tahu. Ah, ini kesempatannya adik-adik nih. Mau Ya, nanya betul. pikiran apa, tanyain aja lah. Nah, sementara menunggu pertanyaan dari adik ini belum ada nih. Di sini ada siapa di sini nih? Pak Abdul Hadi, ada Bu Murniati, ada Pak Purwanto. Ya. Tadi ada Prof Mir Alam, udah nggak ada lagi Prof Mir Alam. Oh, hilang. Nah, oke. Baik, Prof. Nggih. Ada yang tanya, ada kawan-kawan dosen nih mau berkomentar? Silakan. Ya, adik-adik mahasiswa nih kemana nih? Kalau online kayak gini, saya khawatirnya gadgetnya di mana, orangnya di mana. Biasa begitu, biasa. Ayo, adik-adik yang mau nanya. Jadi saya kepikiran dengan tadi itu orang cerdas itu Ya. Selalu introspeksi dan ya beramal kebaikan untuk akhirat. Ya. Akhirat. Nah itu yang membuat saya ya ini kalau kajian-kajian seperti ini saya kan tiap pekan saya menampilkan para profesor ganti-ganti gitu. Orangnya Ya. beda-beda. Ini harus direkam nih, masukin di YouTube biar yang lain bisa nonton kalau Iya, ketinggalan. betul. Nah, itu ide bagus sekali nih, Pak. Ya. Baik. Oke, mana nih? Nggak ada yang mau bertanya? Atau lanjutkan ceritanya, Prof? Ya. Ini ada yang mau minta materi, tapi nggak tahu ini saya klik ke cara ngekliknya kok nggak muncul di situ. Yang Oh, muncul Dropbox, Microsoft OneDrive, Google ya. Drive. Memang nggak mau. Biasanya mau dari komputer itu sekarang heran Sekarang kok nggak tahu. nggak. Nanti Zaman nggak kirim tahu. ke saya, nanti Oke. biar saya beri nomor WA saya. Ya, Biasa siap. dari mahasiswa udah punya nomor WA saya. Iya. Nah, jadi ada hal yang menarik ya. Ini yang tadi kita saya share kembali ya. Saya share kembali yang nah ini ya, ini gochujang ini. Nah, ini menarik sekali begitu ya karena pertama saya bukan chef ya. Saya bukan chef. Saya bukan koki begitu ya, tapi saya mengerti tentang dasar-dasar tentang makanan begitu ya. Nah, dari situ kemudian saya pelajarin nih mie Korea yang sekarang kan serba Korea ngetren begitu ya. Itu seperti apa? Nah, kemudian kita tahu wah ini dasarnya harus menggunakan yaitu salah satunya kalau kita mungkin di sini ada terasi kan begitu ya atau di sana apa ya Sama, belacan. terasi belacang ada belacang. Nah, gochujang juga begitu sifatnya. Itu menjadi bahan penting di dalam disease dari makanan daripada orang Korea. Nah, berarti kita harus bikin dong. Nah, suatu ketika saya beli aja gitu gochujang, kita beli aja dulu. Begitu beli, saya baca nih ternyata haram karena dia pakai ada kamar di situ, ada kamar yang dimasukkan begitu ya. Karena pakai kamar berarti dia pasti haram dan nggak ada logo halal dari MUI. Walaupun impor kan itu harus punya begitu ya. Nah, kemudian dari situ saya pelajarin apa sih gochujang itu gitu ya. Oh, ternyata dia ada aspek unsur fermentasi dan kemudian ada pasta cabai begitu ya, pasta cabai yang difermentasi. Nah, dari situ saya tahu pasti fermentasinya pakai bakteri asam latak deh, kan gitu. Nah, kalau sudah begitu, nah lalu saya konsep sendiri. Kemudian dia juga ada sumber protein. Sumber proteinnya dari apa? Di sana dia pakai miso. Miso itu
kedelai begitu ya, tapi kemudian difermentasi sama dengan tempe tapi dia fermentasi basah. Nah, dari kita karena sudah ada tempe, saya bikin seperti miso karena saya browsing miso seperti apa. Nah, kemudian dari situ sudah dapat, kita bisa bikin gochujang. Nah, tinggal kemudian meramunya menjadi mie kan. Nah, kita belajar di YouTube, belajar ada seperti apa. Nah, kemudian dari situ saya bisa seperti koki begitu. Tetapi bedanya ya chef ya, bedanya bahwasanya kalau ini semuanya ditimbang karena pakai industri kan. Jadi kafe dan resto itu juga industri itu. Jadi jangan sampai ya kafe dan resto kita tergantung kepada seorang saja, begitu, satu chef saja. Chefnya nggak ada, kemudian dia tutup gitu gara-gara beda. Nah itu harus ditimbang semuanya, sehingga karyawan pun siapa saja harus bisa begitu. Harus dipikirkan ya, Prof ya. Bukan Begitu. Jadi ditimbang. ada SOP-nya, misalnya saja bawang sekian gram, lada sekian gram, cabai gochujang sekian, itu harus ditimbang. Nah, sehingga apa namanya itu tetap jadi pemikiran industri yang kita gunakan, bukan seperti kemudian orang memasak saja. Jadi hari ini, besok dan lusa harus sama rasanya. Nah itu yang kita lakukan. Nah dari situ adik-adik sekalian, bahwasanya ilmu itu ya itu istilahnya kita adalah ilmu, kalau orang Jawa bilangnya ilmu katon. Ilmu katon ini adalah segala sesuatu ilmu yang tidak goib, ilmu tentang bukan ilmu goib begitu ya, itu bisa kita pelajari gitu ya. Ilmu kedokteran walaupun kita mungkin tidak bisa sekolah dokter, kalau kita ngoyo belajar dalam waktu cepat juga kita bisa selesai dokter itu. Bahasa Inggris juga begitu gitu ya. Bahasa Jepang juga begitu. Saya menguasai bahasa Jepang juga begitu gitu. Jadi ya karena kita tahu oh ya ini harus kita belajar. Jadi ilmu itu istilahnya ilmu katon begitu ya, bisa dipelajari. Ya, itu adik-adik. Jangan nyerah. Bisa dipelajari. Niat yang kuat, semangat. Ya, niat kuat belajar. Gitu baik, ini ada Bu Utami. Bu Utami tadi ada chat on mic aja, Bu, sampaikan. On mic bisa di-unmute sendiri. Bu Utami. Ibu Utami ya? Ya, tadi nggak bisa. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ahmad Subagio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai HP, jadi nggak bisa buka ininya di jalan. Nggak apa-apa. Mengikuti. Alhamdulillah, Prof. Bagus sekali paparannya, memotivasi itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Prof. Contoh yang sangat inspiratif buat adik-adik nih. Prof, mengenai isu pangan ini, Prof. Ya. Indonesia ke depan bagaimana ya mengantisipasi supaya kita nggak tergantung dengan pangan dunia nih, Prof? Sepertinya gawat nih ke depan kita, Prof. Akan hidup dengan ngantri terus seperti zaman G30. Iya. Betul ini. Ya. Terima kasih sekali. Anunya, idenya. Supaya kita juga siap-siap nih di keluarga nih. Nah, ini sebenarnya terima kasih Bu Tami. Pertanyaan bagus sekali. Saya kebetulan juga Pokja Ahli Kementerian Pertanian ya. Jadi di Kementerian Pertanian itu ada Pokja Ahli yang langsung di bawahnya Pak Menteri. Saya members di situ. Dan saya sering mengatakan begitu ya. Problem kita paling besar itu adalah menjadikan kita homogen makanan kita. Jadi orang semuanya pada makan tempe kan. Tempe itu ya itu kan orang Jawa sebenarnya, kedelai. Ya itu lalu kemudian disebarkan di semua suku begitu ya. Sekarang akibatnya semua makan tempe dan ada kemudian istilahnya di situ adalah penciutan arti. Jadi tempe itu sebenarnya kalau ditanya tempe itu apa? Orang kan bilangnya ya tempe itu dari produk fermentasi dari kedelai, kan padahal tidak. Jadi makna tempe itu sebenarnya adalah bermakna proses, bukan bermakna produk. Jadi proses fermentasi menggunakan rhizopus itu disebut tempe. Oh begitu.
Bahannya apa saja boleh. Bahannya mulai kedelai. Zaman dulu Indonesia nggak ada kedelai. Kedelai hitam yang ada. Itu lokal. Bukan subtropis. Kedelai kan subtropis. Nah, mau kacang, mau dari jagung, mau dari apa namanya parutan kelapa, kan ada namanya tempe bongkrek ya. Ya, kan masih ingat ya tempe bongkrek kan ada tempe embus ya, tempe gembus itu dari ampas tahu, ada tempe apa namanya kratok dan seterusnya. Itu bisa Tempe bisa pengu, dibuat tempe semua itu ya. iya, bisa dibikin tempe semua asalkan proteinnya lebih dari 12%. Nah, itu bisa dibikin tempe. Nah, sekarang arti itu menyempit hanya pada kedelai. Tujuannya siapa? Ini tujuannya kapitalis agar kemudian orang Amerika bisa jualan kedelai di Indonesia. Ya. Nah, disebarkan kemana-mana ada mohon maaf ya, ada apa namanya seminar-seminar tentang kebaikan kedelai, kebaikan tempe, kan gitu tuh, tempe itu anti kanker lah, sehat lah, gini itu dan seterusnya, enak lah. Ya itu digelontorkan, kita sering sekali diminta kemudian bikin begitu, yang membiayai adalah Asosiasi Kedelai Amerika. Itu ada berarti. Nah di situ kan ada istilahnya penggiringan opini lah, opini publik lah tentang tempe, sehingga branding tempe seperti itu. Nah sama dengan begitu, beras juga begitu. Beras itu makanan yang kemudian sebenarnya adalah itu berasal dari Sumatera dan Jawa. Begitu. Yang lain sebenarnya zaman dulu nggak mengenal beras. Orang Buton, orang Madura nggak mengenal beras. Sagu. Iya, orang Buton itu bisa sagu, bisa kemudian singkong, jagung, singkong, kan begitu. Nah, sekarang ada penyeragaman itu semua. Apa akibatnya dengan jumlah apa namanya, kita hampir 300 juta manusia ya, dan 283 juta butuh makan berupa nasi semua, beras semua. Apa dampaknya? Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, ya Bu Tami perhatikan, beras yang ada, beras itu kan hanya bisa ditanam di daerah subur karena kebutuhan airnya kan tinggi sekali. Kemudian kebutuhan nitrogennya besar sekali, istilahnya removal nutrien. Jadi removal nutrien itu berarti nutrien yang dipindahkan dari apa namanya dari lahan karena dipanen. Itu besar sekali dari beras. Jadi beras itu mahal. Kita kan harganya 10.000, 12.000 atau sekarang. Padahal kalau ditotal dengan investasi dari padu, investasi dari jalan, irigasi primer, sekunder dan seterusnya bisa sampai 24 sampai 25.000 harga itu. Ya. Sementara jagung, singkong kan nggak ada tuh investasi waduk untuk membangun, untuk menjadikan apa namanya lahan singkong naik produktivitasnya kan nggak ada. Pupuk juga nggak digelontor toh, pupuk untuk singkong nggak ada. Padahal pupuk singkong berbeda dengan pupuk beras. Kebijakan pemerintah berarti ini, Prof. Iya. Pro rakyat, pro petani atau pro produsen. Iya. Gitu. Kalau selama ini pro konsumen, nah udah selesai dimain-mainkan. Nah ini yang jadi konsepsi pembangunan pangan nasional kita keliru, gitu, salah. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jumlah daripada lahan kita yang bisa digunakan untuk tanam beras itu hanya 40%. Sementara 60% nggak bisa ditanamin beras. Nah, investasi menjadi sangat mahal. Ya, kasus yang sekarang ada di Wadas, ya, Jawa Tengah, ya, itu kan kasus bagaimana mengubah itu waduk, bikin waduk itu bukan hanya masalah duitnya membangun, tetapi masalah daripada environment, masalah lingkungan muncul. Satu wilayah yang dulunya tidak ada airnya digenangi air, itu kan perubahan plasma nutfah hilang dan seterusnya besar sekali. Ekosistem. Ya, makanya saya kemudian menyarankan sebenarnya konsepsi pembangunan pertanian kita harusnya adalah berbasis spasial. Apa yang ada itu yang dioptimalkan. Di situ daerah kering ya berarti jagung ditekankan, singkong ditekankan. Menyesuaikan ya, Prof.
Iya, sehingga optimal, investasi tidak besar dan orang didorong makan apa saja bisa ya. Kita kan makannya sangat seragam gitu ya. Kita mestinya makan jagung, makan singkong, itu semua sehat semua. Makan pisang ya Karbohidrat. kan. Pisang itu kan ada kalsiumnya tinggi-tinggi ya, orang yang makan pisang di Tanzania. Saya pernah ke Tanzania ya kan gitu ya. Itu kan sehat-sehat orangnya begitu ya. Kayaknya itu makan pisang. Pisangnya bukan pisang buah ya, plantain ya, pisang plantain, pisang tanduk, raja Oh, nangka gitu-gitu. Itu yang oh, dimakan. Kalau orang di oh, Sulawesi ya, kan ada pisang pisang dicocol dengan ini. Nah, ini yang mesti dikejar. Saya sudah ngomong kan, oh, konsepsi pembangunan pertanian harus diubah. Kalau tidak, ya kita pasti ketergantungan, tergantung Prof. terus. Ya. Satu itu. Kemudian juga kalau diperhatikan, saya bilang tadi bahwasanya lahan kita yang subur kan 40%, 40%. Yang 60% kan tidak subur. Seperti di NTT, ya begitu ya, di pantai-pantai Ternak selatan, itu kalau kemudian NTT itu cocoknya. Ternate. Ya, kalau itu terjadi, pembangunan pertanian kan nggak ada. Apa akibatnya? TKI, TKW, kan terjadi urban. Iya. Nah, ketika terjadi urban, maka wilayah yang tidak subur menjadi semakin sepi karena orangnya nggak ada. Yang ada hanya ada di Jawa, semakin berat. Nah, itu mesti harus dipikirkan oleh pemerintah begitu ya. Pembangunan pertanian spasial. Ya, kalau kita pergi ke Kepulauan K misalnya ya, Kepulauan K itu aslinya suku K itu Maluku Tenggara ya, Maluku Tenggara di Lagor. Itu ya. Kalau kita pergi ke sana, ya di dekat dengan Pulau Aru itu ya, Pulau Aru sebelum Pulau Aru. Nah, di situ kalau kita ke sana itu tanahnya dia tanah karang muda begitu ya. Jadi belum terbentuk tanah, tipis sekali tanahnya. Maka di sana hidup kira-kira sekitar 500.000 orang lah. Nah, mereka zaman dulu makannya namanya embal. Embal itu dari bal itu makanan, bal itu orang Bali, makanan orang Bali Utara. Dulu orang Bali, Kepulauan Bali di utaranya itu kan ada pulau-pulau kecil yang sekarang masuk dari Madura ya, Kabupaten Sumeneb ya. Nah, di sana makannya singkong. Nah, dia bawa itu zaman dulu dari singkong dari sana untuk ditanam di Kepulauan K. Sehingga makannya itu adalah singkong di Kepulauan K. Yang Bagus bisa. sekali teknologinya. Ya, sekarang habis semua. Sudah nggak ada itu. Sekarang makan beras. Padahal beras nggak bisa ditanam di Nggak bisa situ. tanam tanah. Nah, harga beras kan tinggi, harus impor dari Jawa Timur, kemudian dari Sulawesi Sama dengan gandum Selatan. ya, Prof. Iya, Ya apa Indomie, mie itu kan Indomie. gandum tuh. Ya, sekarang ukurannya kan terjadi itu. Nah, yang tadi saya tampilkan itu problem besar. Ya, saya ke Nigeria itu kan ada di situ ada pabrik mie ya. Pabrik mie sekarang karena ada kenaikan daripada harga gandum dunia, kita diminta untuk bikin 1.000 ton sehari pabriknya. Tahun ini harus jadi. Jadi dia bilang begitu. Kenapa? Ini orang Nigeria kan makan singkong. Jadi nggak ada masalah. Dia bilang produk kamu loh, mokaf itu ya dihadirkan di mejanya orang Nigeria. Orang Nigeria itu langsung mau makan, nggak usah dirubah jadi mie lah, gitu. Dia hanya masak pakai air panas seperti dijadikan seperti bubur, udah dimakan. Itu mau. Maka orang Nigeria loh tingginya 190, 200. Wow. Tinggi Kalau orang tinggi Indonesia sekali. bisa tinggi ya, Prof, makan itu. Ya, mestinya begitu karena di situ ada kalsium. Kandungan kalsiumnya kan tinggi singkong. Makanya dia powernya besar ya. Orang Indonesia dipegang orang Nigeria tangan kiri aja kuat dia. Kalau kita ya karung goni ya, karung sak Boni. itu kan hanya 30 kilo kan, paling besar kan 50 kilo. Di sana 100 kilo. Kalau 50 kilo itu dia ambil tangan kiri gitu. Bisa dibayangkan kekuatan dari itu. Jadi fisiknya luar biasa. Secara fisik. Jadi nggak ada problem. Nah, ini yang mesti kita kita perhatikan. Jadi mulai sekarang Ibu Tami ya mohon diperhatikan di
setempat itu apa adanya. Misalnya kalau di Kalimantan Barat itu katakanlah di situ ada singkong, kan ada singkong gajah tuh di Kalimantan. Itu kan besar-besar. Kemudian keladi ya. Keladinya di sana kan bagus-bagus ya. Nah, ini keladi harus mulai ditekan karena keladi itu baik sekali untuk orang diet, untuk orang diabetes. Begitu, Ibu. Baik. Ini 21.20, masih ada 10 menit. Ibu Bapak ya silakan. Ini ada Sementara Pak Julkivi ini, ada yang menarik nih. Apa namanya? Ambal ya. Wah, ini kok Bapak kok tahu ini Pak Julkivi dari mana nih? Silakan on mic Pak Julkifli, sudah saya jadikan co-host, bisa unmute sendiri. Dari mana ini? Tahu persis ini, dari tanaman singkong beracun. Oh, Ya. oh itu singkong tahunan. Tahu ya, saya. Jadi singkong itu ada 2 Bandung jenisnya. tahunan kan kami nyebutnya Ya. itu. Singkong itu ada 2 jenisnya, namanya bitter, jadi bitter cassava sama sweet cassava. Singkong pahit dan singkong manis. Singkong manis itu ditandai dengan HCN yang rendah, sehingga bisa dimakan langsung. Singkong pahit itu HCN-nya tinggi, sehingga harus diolah terlebih dahulu. Tapioka itu berasal dari singkong racun. Jadi kalau kita makan bakso itu dari singkong racun yang diolah dulu. Nah, embal juga begitu. Embal itu. Jadi itu dari singkong beracun, dia difermentasi semalaman. Ya, diperas begitu. Ini mengerti sekali Pak Julkifli. Bagus sekali. Nah, teknologi embal ini teknologi yang unik. Ya, setelah difermentasi begitu, nyetaknya itu kan kalau kita lihat ya, mencetaknya, kandungan airnya, kadar airnya harus tepat. Saya sebagai food teknologis itu merasa terkejut dengan teknologi mereka. Jadi mereka kadar air harus sekitar 25 sampai 30. Kalau melebihi itu nggak jadi, kekurangan dari itu juga nggak jadi. Nah, ketepatan itu kan berarti mereka sudah tahu ya, dari local wisdom ya. Ini hebatnya. Terus ini Pak Hasimi mungkin mau komen? Bisa di-unmute. Oh, ada ini nanya nih, Rinwanto. Ya, Pak Riyaldi. Lanjut aja dulu. Oh, lanjut aja dulu. Ini Bu Rin atau Pak Rinwanto, coba unmute, bisa unmute sendiri. Rinwanto. Ini tentang pupuk ya. Nanya tentang apa ini? Pupuk. Pupuk. Ya. Ayo silakan. Monggo Katuran, silakan. Monggo Pak Rin. Ya, gini Pak, mau tanya. Ini kan saya ini hidup di desa Pak. Ini banyak. Ya. Kalau jagung-jagung gitu petani itu makin sambat. Iki piye Mas wong tani iki. Nah, bagaimana Mas ini petani ini pupuk naik terus, mahal. Kadang-kadang juga tidak ada. Kalau enggak di pupuk itu enggak panen. Tapi kalau panen itu harga turun murah sehingga enggak cocok. Ini nasib petani ini bagaimana? Bagaimana? Kalau di pupuk kandang karena lahan kita sudah biasa pakai pupuk kimia itu tidak panen. Termasuk bapak saya sendiri juga bilang begitu Pak kemarin ke saya. Ya saya jawab ya gimana lagi, ini memang seperti ini, harus seperti itu Pak. Ini banyak sekali yang bilang seperti itu Pak, petani-petani desa bawah itu. Lah yo ngene iki nasib petani kok gak enek sing mikir iki piye Mas ngene iki. Nasib petani ndak ada yang mikir gini gimana. Lamun petani semua enggak nandur ngono piye Mas iki mutung ngono, tapi yo mangan opo kan bilang gitu Pak. Andai kan petani ndak bercocok tanam, kita makan apa, tapi ini untuk kebutuhan sehari-hari saja ini kurang ketika seperti ini. Nah, itu Pak yang ingin saya tanyakan, ketika petani saat ini sulit seperti itu, tidak imbang antara kebutuhan proses produksi petani yang mahal ketika petani panen itu murah. Nah, apa yang ingin kita lakukan, kita berikan tawaran solusi sebagai akademisi, sebagai
mahasiswa melihat orang-orang tua di desa itu ya kasihan Pak petani saat ini. Betul. Terus seperti ini siapa yang disalahkan? Kita sudah seperti ini kan itu. Wong tani sini mau yang pandu Mas, dia apa-apa yo karep-karepe kan gitu. Ya itu Pak. Terima kasih. Betul. Itu juga yang saya sampaikan ke mahasiswa. Kalau pemerintah tidak pro kepada petani, peternak, produsen, kita para petani, peternak, produsen itu akan meninggalkan pekerjaannya. Karena akibatnya jadi konsumen semua udah. Tapi mungkin saya ada satu pemikiran, Prof, sebelum Prof jawab. Memang ya akhirnya kalau nggak bisa nanam sawah, padi, palawija kali ya, atau tanaman-tanaman yang ada harganya gitu. Yang ada harganya mungkin paling situ. Tapi saya nggak tahu lah bagaimana petani menyikapinya. Mungkin Prof, silakan Prof. Perbandingannya gini Prof. Mohon maaf Prof. Perbandingannya gini. Kalau petani beli bibit jagung itu 1 kilo, itu ketika mau beli harus jual jagung itu petani harus jual 1 kintal untuk beli itu. Itu problem ya. Nah itu yang kemarin itu juga menjadi pembicaraan saya selalu bilang. Sekarang menjadi program mereka ada kemandirian pupuk dan kemandirian benih, gitu ya. Petani harus punya itu. Jadi input itu harus kita dorong agar petani mandiri, gitu. Jadi selama ini zaman dulu, gitu ya. Petani kan nggak perlu itu beli bibit, nah, sekarang kan harus beli. Dulu. Ya. Nah itu yang harus kita dorong, mandiri benih, mandiri input lah, begitu, maupun mandiri pupuk. Nah, sekarang persoalan utama di situ petani yang ada sekarang itu tadi inovasinya masih terbatas kepada, bukan sampai inovasi tetapi masih pada kreasi, begitu ya. Jadi mereka tahu ilmunya, tetapi ketika diterapkan dia pusing. Nah, pada dasarnya yang harus dilakukan oleh petani, kita dorong petani itu mengerti, menguasai tentang pasar. Itu pertama. Jadi saya mau tanam apa, ketika panen, itu mau tak jual kemana, itu harus tahu. Nah, agar tahu, itu berarti kemudian ada informasi, satu itu. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau kita negosiasi harga, kita kan harus ada istilahnya bargaining power ya. Nah, lobby itu kan bargaining power ada. Petani harus punya bargaining power. Bargaining power itu hanya terjadi apabila punya kekuatan. Kekuatannya apa? Kalau petani hanya 1/2 hektar, ya, bahkan mungkin 1/4 hektar, nggak punya kekuatan dia. Ya, sehingga yang dilakukan petani itu harus bersatu. Asosiasi, koperasi. Konsepsi yang sekarang yang ada Gapoktan, Poktan itu konsepsinya salah. Konsepsinya salah. Misalnya nih, ya ada Poktan 10 petani atau 20 petani kumpul rokokan, kemudian walaupun nggak ada yang rokok ya, mudah-mudahan rokokan, kemudian ngopi bareng-bareng, kemudian mengatakan toh ini sekarang ada program pemerintah nih, yuk bikin Poktan yuk, kan gitu toh. Nah, kita gabung yuk bikin Poktan. Enggak begitu. Itu bukan petani betulan. Nah, yang kita dorong 10 orang, 20 orang itu kumpul bersatu untuk membuat corporate farming. Corporate farming itu bukan perusahaan saja lah ya, bentuknya bisa koperasi, bentuknya apapun begitu ya. Misalnya satu hamparan nih, Bapak punya 1/2 hektar, Bapak punya 1/4 hektar, si X punya 1 hektar, digabung satu hamparan. Dan ketika total menjadi 10 hektar, 20 hektar, bargaining power punya. Saya mau tanam tomat, gitu ya, panen tomat. Ini punya ada 10 hektar. Wah, datanglah kemudian ke pasar, ke industri. Ini ada 10 hektar nih lahan yang kita punya. Bapak bisa enggak beli punya kita agar kemudian ini. Nah, dengan hitungan begitu bargaining power dapat. Nah, sekarang kalau 1 hektar 1/2 hektar gitu ya, namanya di situ adalah BEP daripada
ongkos produksi petani itu tinggi sekali dibandingkan kalau skala ekonomi masuk 10 hektar, 20 hektar. Nah, paham ya maksudnya di situ ya. Nah, ini yang kita di Indonesia, kalau orang bilang ya, mohon maaf ya, Indonesia itu gotong royong begitu ya, mohon maaf. Kalau saya, kita dari dari sekian banyak lama ini, gotong royong kita itu lemah sekali. Coba misalnya Pangeran Diponegoro nih, Pangeran Diponegoro kalah dengan Belanda karena apa? Karena kita dikhianati Patih kan, begitu toh? Pengkhianatan itu demikian banyak. Nah, ini adalah karakter daripada orang Indonesia begitu. Ini yang mesti kita reduce, kita kurangi. Ya, makanya tadi silaturahim, ketemu orang, petani ketemu, yuk kita bikin nih patungan gitu, sahamparan. Nanti kalau sahamparan sewa traktor jadi murah. Orang bertanya, loh pematang saya batasnya pematang nih, loh pematang harus dirobohkan. Pematang itu loh, kalau ada pematang 5-7% hilang itu, karena ada pematang, ya tak? Sehingga nggak ditanam itu di pematang nggak mungkin ditanam itu. Batas. Nah, yang harus dilakukan pembatasnya adalah batas digital patokan. Sekarang kan ada digital. Batasnya punya Bapak itu dari sini ke sini. Itu maya semua gitu, nggak usah perlu pematang sehingga efektif satu hamparan itu. Nah itu yang mesti kita lakukan, kita dorong. Nah itu hanya bisa dilakukan apabila kita berkomunikasi terus-menerus dengan petani. Komunikasi. Ya. Nah sekarang tentang kemandirian tadi, kita dari mana? Pupuk misalnya ya. Jadi kalau boleh kita lihat memang ketika itu sudah dipupuk pakai pupuk kimia, kemudian ke pupuk organik, pasti tahun pertama drop. Karena kondisi tanah belum siap itu. Pasti itu tak jamin deh. Mungkin recovery itu tahun ketiga baru. Itu pasti. Iya, Bro. Nah, ini yang mesti dijalankan sehingga yang dilakukan mereduce-nya perlahan-lahan. Menggantinya perlahan-lahan gitu ya. Misalnya nih sekarang 1 hektar 200 200 kilo ya, 200 kilo atau 2 kental gitu ya. Nah, tahun depan dikurangi jadi 150 tapi di-replace dengan itu. Harus begitu agar tanah itu. Kemudian kita harus betul-betul tanam menyiapkan misalnya land cover crop gitu ya. Itu jadi kacang-kacangan yang bisa merambat itu kalau sudah selesai dipotong ditanam lagi, dia kan memfiksasi nitrogen dari Nah ini jadi cara kita mengembalikan kesuburan tanah agar kemudian tanah subur tetapi tidak kimia. Nah ada ilmunya. Jangan jadi kalau kemudian kita baca nih organik semua itu kadang-kadang di YouTube terlalu ekspektasinya ditinggikan, padahal tidak mesti begitu, gitu loh. Kita harus fair ngatain kepada petani, ekspektasi jangan terlalu tinggi, gitu. Nah, tetapi itu semua kan demi masa depan ya, masa depan. Mungkin satu kali tanam kedua, tanam ketiga, baru recovery. Tetapi sekali lagi paling penting adalah pasar. Tanam apapun ya, mau tanam buah sama-sama harus nanti bisa diatur. Misalnya gini nih. Contoh nih ya, kalau kita lihat nih, mungkin Pak Riyadi bisa memulai atau Pak Liasmi bisa memulai dari paling awal. Oke, ada lahan nganggur nih, lahan marginal, lahan yang kurang subur. Kalau ditanamin singkong bisa nih. Nah, mau usaha apa? Wis, pertama berarti kalau kita tanam singkong, kita harus membuat tarikan pasarnya. Pabrik tapioka tidak ada, pabrik tape enggak ada. Nah, kita bikin apa? Kita bikin, katakanlah nih di Pontianak yang memang tempatnya surganya makanan ya, kita bikin rombong. Nah, rombong apa? Rombongnya jangan satu, harus ada namanya Central Kitchen. Central Kitchen, dapur sentral di Pontianak. Dapur Pontianak ini nanti disebar dari misalnya katakanlah punya 15 rombong. Di sudut-sudut itu. Satu rombong cukup satu hari, katakanlah jualan 2-3 kilo. Sudah lebih dari cukup. Dikalikan segitu kan
sudah berapa? Misalnya sehari bisa jual 50 kilo kan lumayan itu. Nah, itu bisa hidup sudah kita. Nah, kemudian ketika itu 15 kilo singkong perlu, ya toh, itu namanya central kitchen dikumpulin toh, itu kan dia butuh singkong yang disuplai harus selalu tiap hari. Nah, 15 kilo biasanya itu perlu sekitar 15 kali 3, ya 45 atau setengah anu lah ya, setengah apa namanya, 50 kilo lah sehari singkong yang diperlukan. 50 hari sekilo singkong itu kali 300 hari. Kan tinggal gitu. Berarti lahannya, tanamnya jangan langsung sama-sama. Tanamnya ya dibergulirkan. Itu namanya supply chain. Supply chain. Bikin tape juga begitu. Kita nggak boleh panen tape langsung banyak gitu toh. Bisa ini murah tapi setelah itu nggak bisa produksi. Termasuk sate misalnya. Oke, kita punya nih lahan mau saya bikin sate nih. Ya untuk sate kambing katakanlah. Kambing itu satu kambing begitu ya. Sate itu kan freshness ya kuncinya. Tidak akan enak kalau tidak fresh. Kalau kita fresh beli hanya punya satu rombong, kemudian beli daging kambing di pasar, harganya selangit. Yang harus kita lakukan adalah beli kambing, dipotong satu, dibagi ke sekian rombong. Nah, makanya central kitchen ada. Kita harus ada usaha bersama itu. Manusia itu hidup dengan itu. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa kita ajari nih. Kamu buka rombong di sana gitu ya. Kemudian kalau sore sebelum buka di-storin dagingnya. Bisa jualan katakanlah satu rombong bisa jualan 2 kilo atau 1 kilo. Gitu story dagingnya yang sudah ditusuk-tusuk. Sama kemudian arang sama bumbu gitu. Jadi rombongnya tinggal kipas-kipas saja gitu, bakar. Nah, itu begitu caranya. Nah, jadi kalau nggak bisa tadi itu, jadi kita unik tetapi kita berkumpul bersatu itu, insya Allah. Kuncinya itu. Ya, kuncinya begitu. Kuncinya. Jadi memang harus ada komunikasi dan bersama-sama gitu. Iya, betul. Baik, Prof, sudah lewat 6 menit, 7 menit ini dari pukul 21.30. Closing statement dari Prof. Silakan, Prof. Ya, closing statement saya bahwasanya kita mesti siap-siap untuk selalu berubah, begitu ya. Nah, untuk selalu berubah, bisa berubah mengantisipasi zaman, kuncinya adalah kita menjadi pembelajar yang baik. Ya, menjadi pembelajar. Ya ulul albab lah ya, gitu ya. Kita selalu seperti diperintahkan dalam Al-Isra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Kita selalu membaca ayat-ayat Allah itu. Kemudian dari situ kita bisa menganalisa dan memanfaatkan potensi kita semaksimal mungkin untuk kepentingan orang banyak ya, dan kemudian juga keluarga kita, diri kita. Begitu. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Prof. Ahmad Subagio dari Universitas Jember. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah adik-adik, ibu bapak sudah lewat dari 21.30. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal soleh bagi Prof yang telah menyampaikan. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riyadi, Pak Ali Bu Utami ya, Bu Utami.